So nggak usah banyak ngomong, langsung aja di video ini gue bakal nge-breakdownin sedetail-detail mungkin gimana caranya kalian itu bisa dapat internet money. Gimana caranya kalian bisa mulai bisnis digital. Gimana caranya kalian itu bisa jualan. Buat kalian yang pengen tahu gue lebih detail lagi, kalian bisa cek aja video-video gue sebelumnya. Ini video tercetus karena gue lihat masih ada aja di kolom-kolom komentar yang bilang bahwa guru bisa apa segala macam gitu. Kenapa komentar-komentar itu terbesit di hatinya gue? Karena gue tahu realitanya bahwa guru tuh bisa. Udah banyak banget guru yang gue lihat benar-benar mengeksekusi apa itu bisnis digital dan akhirnya bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran. Dan makanya gue pengen bikin video sekonkret mungkin untuk lu pada tuh ngerti bahwa lu tuh bisa. Dan video ini udah pasti gak cocok buat lu pada yang udah berasa kaya, kayak berasa bro puluhan juta bisa apa sih bro per bulan, bro ratusan juta per bulan bisa apa sih bro. Berarti ini video udah gak cocok buat lu. And it's okay, 99,999% kagak nonton video ini sampai habis. Dan gue gak apa-apa, gue lebih mending video ini cuma dapat 1, 7 views, 15 views, tapi semua orang eksekusi. Jadi buat kalian yang beneran pengen serius banget di dunia digital ini, pengen mengeksekusi apa sih yang si Agus Leo ini ngomongin dan beneran bisa dapat hasilnya, bener jangan kedip guys. Tonton sampai habis, di bookmark, begitu kalian eksekusi, balik lagi ke video ini, diulang-ulang sampai akhirnya kalian tuh nyerap. Dan buat kalian yang udah berasa, bro gue mau udah kaya bro, ngapain sih dapat puluhan ratusan juta per bulannya, itu mah uang kecil. It's okay guys. Ini video nggak buat lu pada, so please keluar dari video ini. Jadi ini adalah beberapa cara yang gue udah rangkumkan untuk kalian tuh bisa mulai bisnis digitalnya kalian dan abis itu bisa berpenghasilan. Pertama kita harus tahu ya, untuk dapat duit tuh gimana sih? Pertama ada yang namanya load service, yaitu jasa. Ada yang namanya produk, mau itu pun produk digital ataupun fisik. Kenapa gue pengen ngomongin di awal? Buat kalian kebayang bahwa kalian tuh butuh ada yang dijual. Kalau misalnya kalian sendiri yang udah kagak paham kayak gitu, menurut gue susah. Makanya ini menurut gue ini adalah komponen pertama. Kalian tuh harus ada nilai tukar tambah. Karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang agak unik. Kasih tau bahwa bro gimana cara pecah telur. Sesimpel ini guys, bahwa kalian punya produk, mau kalian itu jualan service atau kalian itu jualan produknya kalian, itu sebenarnya market tuh menghargai produknya kalian atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya berarti kalian kagak mungkin bisa pecah telur. Nah buat kalian di sini belum pecah telur, gue punya rekomendasi adalah kerja. Kalau misalnya kalian udah nonton video ini ya, terus kalian masih bingung, kok bro kok gue gak bisa pecah telur ya? Mungkin berarti lu pada belum siap guys untuk bikin bisnis digitalnya kalian. Ini menurut gue, ini sangat cocok buat kalian itu yang udah punya atau pernah kerja 9 to 5. Nah di sini kan kalian enak ya kerjanya ya, dimana kalian itu tukar waktunya kalian 9/5 dan abis itu dapat duit. Udah cuma kerja gitu doang, tukar terus waktunya kalian dengan duit. Kenapa gue bisa bilang enak? Karena ini yang namanya low responsibility, tanggung jawabnya rendah. Maksudnya apa bro? Tanggung jawabnya rendah kan? Kita ada tanggung jawab bro, lu gak bisa ngomong gitu. Yes, gue ngerti lu pada ada tanggung jawab di job desk lu pada masing-masing. Tapi amit-amit perusahaan lu kenapa-napa segala macem gitu kan ya, lu kan bukan pengusahanya kan. Jadinya lu kagak ada beban terhadap lu harus mikirin karyawan lu digajinya gimana. Sedangkan kalau misalnya lu sebagai penerima kerjaan, udah kan, lu pokoknya gue kerjain beres, selesai. Jadi buat lu pada yang mentalnya low responsibility, lu cuma bisa di sini doang. Gue tahu terkesan kasar, tapi ini kenyataannya. Tapi buat kalian yang pengen masuk ke bisnis digital, jadi kayak kalian yang ambisinya sangat-sangat ekstrim ya, bro gue gak bisa cuma 95 bro, gue pengen penuhin gue punya 6-11, 6 to 11 nya gue bro, gue gak cukup 9 to 5. Untuk kalian bisa mengisikan punya 6 to 11, bukan cuma planning tok. Banyak kan di kolom-kolom komentar bilang, aduh bro ini mah yang susah konsistennya, yang susah mah kita punya eksekusinya. Nah, kalian tuh berarti gak punya 6 to 11 mentality. Mentality yang kalian tuh masih 9 to 5. Dan perbedaannya 9 to 5 mentality sama 6 to 11 mentality adalah, atau bahkan ini 6 to 12 mentality adalah, di sini orang-orangnya adalah high agency. Dimana dia itu setiap melihat ada masalah, dia pengen coba kejar masalahnya dan habis itu coba menyelesaikan masalah tersebut. Kalian harus jujur sama diri kalian sendiri. Kalian mau masuk gak ke 6 to 12 punya mentality? Nah, begitu kalian udah jujur bahwa gue pengen masuk ke sana, apa yang harus gue lakuin? Nah, di sini kalian tuh harus ngomongin namanya skills for cash. Mau apapun itu, kalian harus pikirin apa kira-kira keterampilan yang kalian sudah akuisisi di kalian punya 9 to 5, atau bahkan kalian tuh ada coba iseng-iseng pengembangan diri pas lagi weekend, kira-kira bisa jadi apa sih? Contoh pada umumnya orang tuh jual mereka punya jasa yang mereka sudah kerjakan di mereka punya kerjaan sekarang. Contoh editor, dia itu jual dia punya skill forecast-nya itu buat editingin orang lain di pas weekend. Contoh dia jago Excel, pas lagi weekend pun dia juga jual dia punya jasa Excel. Yang ngomong simpelnya lebih dikenal namanya freelance, dimana kalian tuh kayak karyawan harian aja, per project aja. Nah, mulai nih responsibility kalian makin tinggi di sini. Nah, kalau misalnya mau tambah tinggi lagi responsibility-nya kalian dan kalian punya kesempatan mendapatkan duit di dunia ini makin tinggi juga, ini yang namanya audience for commission. Di sini lu harus ngerti gimana caranya kalian itu bikin konten untuk bisa dapetin traffic, dapetin orang yang mempunyai atensi ke kalian punya konten.
dan abis itu jualan di sana. Pada umumnya orang tuh langsung berpikir, oh ini berarti konten kreator ya bro ya, berarti harus keren banget dong ya. Enggak. Zaman sekarang itu kalian bisa mulai dengan namanya TikTok afiliator ataupun Shopee afiliator. Tanpa mengurangi rasa hormat gue terhadap semua pelaku industrinya, kalau misalnya kalian lihat ragaman kontennya, terkesan lebih mudah kan ya dibandingkan kita ngedit Errol seperti ini. Jadi menurut gue sebelum kalian konsumsi, kalian itu ada bisa dapat penghasilan dari mana aja dari dunia maya ini yang menurut gue bakal potensinya tuh gila banget di 5 tahun ke depan. Menurut gue ini dulu nih stepnya. Dari lu punya 9 to 5 mentality, apakah lu punya 6 to 12 mentality, dan abis itu mau keterampilan apa dulu yang lu mau tuker jadi cash. Dan abis itu baru lu move on, lu cari traffic. Kebanyakan orang selalu berpikir kayak, bro gue ngapain cari traffic, bisa gak sih? Nah itu bakal ngelebar, tapi simpelnya kayak gini aja guys. Cari traffic itu layaknya kalian itu cari tanah di dunia offline. Kalau misalnya kalian bisa dapat tanah yang gedenya ampun-ampun, pasti kalian mau dong ya. Dan abis itu kalian bisa jualan lagi di tanah tersebut. Sama halnya dengan kalian itu cari traffic. Dan uniknya di dunia digital ini, cari trafficnya ini bisa gratis. Kenapa bisa gratis? Karena kalau misalnya kalian ngerti gimana caranya konten organik itu berjalan, gimana caranya orang itu bisa memberikan atensi ke kalian, kalian bakal bikin kalian punya aset, kalian punya tanah digital ini makin lama makin besar lagi. Nah di sini gue mau double klik yang skills forecast dulu nih. Ada tren yang namanya Clipper. Tren ini diamplifikasikan dengan makin banyak juga podcast long form di dunia ini. Semakin banyak podcast, semakin banyak juga orang-orang butuh Clipper untuk ngepotong-potongin dia punya podcast untuk jadi video-video pendek 10 detik yang akan didistribusikan ke semua media sosial. Oleh karena itu gue mulai video ini dengan Clipper. Untuk dapat 10-20 juta menurut gue sangat-sangat memungkinkan banget. Dan belum kalau misalkan kita lihat trennya di Amerika Serikat, yang dimana harusnya kita bakal ngikutin tren yang di luar sana, brand-brand pun sudah masuk. Kalau misalkan kita lihat di Indonesia per hari ini masih terkesan kan masih kreatornya kan ya yang buka jasa clipping kan ya. Kan bayangin kalau misalkan brand akhirnya masuk mau bayar orang-orang tuh per 1000 views. Menurut gue sangat masif potensinya. So langsung aja gimana caranya kalian tuh bisa ikutan The Clipper Economy ini. Simple banget, kalian tuh masuk ke yang namanya lnk.id, kalian tinggal register aja, masuk ya ke adminnya. Dan habis itu di bawah ini sekarang di link it ada yang namanya tuh Clip Campaign. Dan kalian pilih, kalau kalian di sini sebagai Clipper, klik aja Clipper. Nah di sini di Clipper, kalian tinggal pilih aja orang-orang yang kalian itu pengen kalian klip. Contoh di sini kalian mau klipnya Agus Teo Halim juga bisa, tinggal kalian klik detailsnya, baca semuanya ya sesuai dengan peraturannya si Agus Teo Halim, terus klik join, beres. Atau kalian itu bisa masuk, contoh kalian ke podcastnya Suara Berkelas gitu kan ya, kalian klik details, kalian cek kan, oke, platformnya itu bisa TikTok, bisa YouTube, per 1000 views itu kalian tuh dibayar 1000, max payouts juta. Terus ya udah kalian tinggal join juga sama aja. Nah itu baru join campaignnya doang, belum dapat duitnya. Untuk dapat duitnya kalian tuh berarti harus dapetin yang namanya itu views. Nah gue selalu merekomendasikan orang kalau misalnya lu mau clipping, walaupun banyak ya AI tools yang lebih canggih segala macam, gue lebih suka manual. Kenapa manual? Karena menurut gue potensi viralnya itu lebih besar. Nah pertama yang dibutuhkan dari clipping adalah lu butuh link YouTube yang lu pengen clip. Contoh udah dapet ya, contoh lu suka yang ini, lu tinggal share aja, lu klik copy. Terus lu masuk ke yang namanya Gemini. Ini preference gue. Kenapa gue memilih Gemini? Karena gue berasa YouTube dan Gemini adalah satu perusahaan. Harusnya secara logika datanya itu overlap. Nah tinggal masuk Gemini, lu masukin copy paste aja nih ya. Dan abis itu bilangin minta 10 timestamp yang bisa diklip dan abis itu viral di short form media konten. Langsung dikasih tahu nih timestampnya berapa aja. Dan begitu udah dapat, gampang banget kalian tuh langsung post. Begitu kalian dapat 1000 views, tinggal kalian submit di kalian punya Linkit, klik lagi, kalian klik join, dan abis itu kalian tinggal klik TikTok atau YouTube di sini. Nah, tinggal kalian taruh, kalian punya TikTok link, dan abis itu kalau misalnya kalian di approve, kalian bakal dapat duit. Lanjut, ada yang namanya tuh content curator, dimana kalian itu masih kagak pengen bikin konten, kalian pengen tuh gayanya kayak clipping, tapi kalian tuh berasa, aduh bro, males ya bro ya kalau misalnya harus nge-clipping terus ya. Ada cara lain gak sih untuk bisa bikin konten tanpa harus nge-clip orang gitu loh. Jadi layaknya di zaman dahulu ada beberapa buku kan nih. Abis itu ada orang yang mencoba merangkumkan pelajaran-pelajaran dari buku-buku tersebut. Nah ini juga sama nih content creator. Dimana kalian itu contoh kalian mengkonsumsi podcast long form yang namanya Suara Berkelas. Kalian berasa, wah ini sih daging banget nih ya. Tapi emang bener ya orang Indonesia punya waktu 1 jam untuk nonton podcast. Nah gimana caranya mereka itu bisa ngerangkumin video 1 jam itu jadi rangkuman pendek.
Jadi mereka curate konten-kontennya, dijadikan teks. Sama juga kalau misalkan kita lihat ada potensi di orang-orang tuh yang suka rumah. Dia pengen tahu tuh mendesain rumah tuh seperti apa. Nah dia curate nih, ada dari podcast A, ada dari buku B, ada dari blog C. Nah itu semua dijadikan konten. Dia curate kontennya untuk orang-orang yang suka konsumsi gimana caranya desain rumah. Nah mungkin kalian di sini agak bingung, bro, di sini dapat duitnya gimana? Dapat duitnya adalah dengan kalian melakukan yang namanya link affiliate. Jadi contoh rumah, kalian itu bisa memberikan beberapa affiliate dari toko oren, ataupun kalian bisa jualan, kalian punya digital product sendiri. Jadi potensi dapat duitnya dari link affiliate tersebut. Di content curator ini, treatment itu sama kayak Clipper basically, dimana kalian ada suatu konten yang kalian berasa orang tuh harusnya bingung gimana cara konsumsinya itu lebih cepat. Nah contoh kalian dari long form podcast, kalian pikir orang tuh pasti pengen versi short formnya, dan short formnya yang paling mudah adalah teks. Makanya gue berasa content curator ini ya effortlessnya tuh ampun-ampun. Tinggal lu pakai aja dari sama ya, lu ambil linknya tadi, habis lu ambil linknya, lu masukin ke Gemini lagi, terus tinggal ngomong aja make a thread about this YouTube video. Dan gue minta formatnya tuh seperti ini, ada hook, value, sama sales pitch to sell their digital product as affiliate. Kenapa ada sales pitch ini ya? Karena sebaik lagi kita kan di sini kan mau nyari uang ya guys ya. Makanya kalian juga harus bisa cek dari yang namanya lnk.id. Kalian itu masuk ke yang namanya my link at new blog. Kalian klik affiliate. Kalian harus cek dari yang produk affiliate ini siapa aja sih yang punya long form podcast atau bentukan panjang-panjang, ataupun nggak bentukan panjang tapi kalian berasa kalian bisa liput. Habis itu kalian jualin mereka punya produk. Tinggal kalian klik link affiliate aja. Contoh di sini kalau misalkan kalian bingung ya guys ya, sebenarnya bahkan kalian itu bisa jadi clippernya si Linkit. Jadi contoh kalian itu berasa bahwa mau kasih tahu, wah ternyata Linkit itu bisa melakukan A, B, C, D, F, G, bisa melakukan yang namanya event, bisa scan QR code, bisa bikin appointment. Jadinya kalian itu nggak usah cek bukti manual transfer satu-satu. Kalian itu sekarang bisa jualan physical product juga di Linkit. Jadinya kalian itu kagak usah kena platform fee. Nah ini semua kalian bisa bikin versi clippingnya, dan abis itu dibayar sama si Linkit. Kalau misalnya kalian dapat 1000 views, karena 1000 per 1000 views, abis itu enaknya lagi di ujung kalian bisa jualan Linkit Pro. Jadi double tuh guys, udah Clipper dapat duit, abis itu di affiliate kalian bisa dapat duit lagi. Menurut gue tuh luar biasa banget. Dan kalau misalnya kalian lihat ya seperti ini ya, gue rasa cukup oke. Kayak contoh kayak bro, gue pengen fokus di konten curator yang affiliate aja deh bro, gue gak mau jadi clipping, gue gak mau jadi clipper juga gitu kan ya. Gak apa-apa, tapi seperti kalian bisa lihat ya, cukup oke. Tinggal ini kalian tinggal rapiin aja. Kayak kita sama-sama lihat kayak banyak orang terjebak dalam ilusi hustle culture. Pertama ini agak typo, kerja 15 jam sehari. Menurut gue sebagai draft udah oke, tapi jelasnya namanya AI butuh kita fine tuning terus sampai akhirnya dapat kita punya style, kita punya gaya bahasa. Berikutnya menurut gue adalah tren yang dipopulerkan di tahun 2005, tapi gue yakin banget dari semua data yang gue coba baca, gue coba pelajarin, 20 tahun kemudian tren ini datang lagi, yaitu adalah kalian kalau misalnya bisa jadi namanya landing page specialist. Jadi argumennya gini, semakin banyak orang itu kan udah berjualan di dunia digital, tapi mereka masih ngomongin hal yang sama kan. Mereka berasa bahwa, aduh bro, kalau misalnya gue di marketplace, gue tuh terlalu banyak dinamikanya. Kita ngomongin platform fee makin tinggi, banting-bantingan harga, nggak sehat deh gitu kan ya. Orang-orang seperti itu, apa sih yang mereka butuhkan? Mereka butuh suatu toko yang bener-bener eksklusif yang ampun-ampun, buat orang itu bisa beli langsung di sana aja. Dibandingkan dia bikin suatu konten, abis itu dilempar ke toko hijau atau toko oren, mendingan dia berasa, oh yaudah kalau gitu di personal website gue sendiri. Tapi kalau misalnya kita masih ngikutin zaman 2025, kalau misalkan cuma bener-bener bikin website e-commerce biasa doang, orang pasti berasa bingung kan. Aduh, gue ngeklik terlalu banyak nih informasinya. Kan gue udah sukanya konten tentang baju ini. Gue juga pengen langsung landing page-nya itu baju itu dong. Kenapa gue harus browsing banyak lagi gitu kan? Di sini menurut gue adalah digital renaissance ya. Ini adalah revolusi digital nih. Yaitu kalian harus ngerti yang namanya link commerce. Dimana link yang kalian bagikan itu kagak bisa cuma sekedar link di bio doang. Gak bisa sekedar link-linkan doang. Link website kalian doang. Itu tuh udah gak zaman guys. Kalian harus pakai namanya LNK. Dimana di link.id ini atau Linkit, kalian itu bisa langsung bikin suatu landing page yang benar-benar keren yang ampun-ampun. Bisa kalian check out juga langsung di sana, kalian bisa langsung jualan di sana, ataupun kalian bisa klik WA button, ataupun kalian bisa lempar ke toko hijau ataupun toko oren, apapun. Tapi kenapa landing page ini sangat-sangat besar potensinya? Karena kalian pikirin deh, semua orang tuh kan berasa barangnya adalah komoditas. Untuk tidak jadi ada komoditas, harus ada namanya branding. Dan branding adalah cerita. Untuk kalian bisa membuat barang kalian tuh ada brandingnya, toko kalian tuh ada brandingnya, kalian butuh cerita. Dan cerita kagak cukup kalau misalkan kalian lempar ke toko-tokonya kalian doang sekarang. Cerita cukup kalau misalkan kalian itu punya ruangan, space kosong untuk kalian berceritakan tentang tokonya kalian. Apa sih yang bikin toko kalian beda? Di landing page spesialis ini menurut gue ini adalah
suatu barang yang masih hijau banget, masih nggak banyak yang main. Jadi gue rekomendasiin banget kalian tuh benar-benar ngerti gimana caranya kalian itu bisa bikin landing page itu lebih bagus lagi. Buat kalian yang masih nggak paham, tenang aja karena sekarang tuh udah ada AI. Jadi di Linkit sekarang udah ada fitur namanya landing page, dimana di sini kalian itu bisa create with AI. Contoh kan kayak kalian bilang itu, gue punya klien jualan jamu, bikinin landing page yang CTR-nya bisa 10%. Nah ini pakai AI-nya Linkit nih ya. Kita taruh jualnya apa, physical product kah, kalau misalkan ada foto tinggal taruh foto di sana, template-nya gimana, smart terserah. Nah terus target market, apakah beginner, intermediate, professional, business owner, kita tinggal taruh aja. Dan gaya halaman seperti apa. Kita coba sama-sama lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini langsung keluar nih dari AI-nya. Tubuh gampang ngeloyo, segala macem. Dapat langsung countdown-nya, klaim diskon 50% sekarang. Udah ada testimoninya, tinggal kita ganti-ganti aja ya guys ya. Customnya seperti apa, testimoni sebelah kiri. Menurut gue ini sangat-sangat mudah banget. Kalian bisa langsung pakai Linkit. Dan di sini kalau misalnya kalian tuh agak asing dan pengen kayak, bro, bisa gak gue desain ini lewat ChatGPT? Bisa banget juga. Contoh jelasnya kalian itu butuh cari dulu brand apa yang kalian pengen jadi landing page spesialis. Contoh kalian itu ketemu brand yang kalian suka banget. Contoh di konteks gue suka Bardi gitu kan ya. Gue pakai Bardi dan gue pengen ngobrol sama brand Bardinya bahwa gue bisa bantuin lu bikin landing page gitu kan ya. Tinggal kita copy paste aja linknya. Dan abis itu gue bakal ke ChatGPT dan gue bakal minta dia generate a HTML for Linkit landing page for this brand. Terus gue cuma ngomong, simple banget prompt-nya, your goal is to get CTR 10%. Gue gak kasih dia konteks apapun, bener prompt sesimpel ini doang. Kita lihat hasilnya, ini udah ada ya hasilnya ya. Kita lihat previewnya di sini dalam, udah canggih yang ampun. Nah ini gampang banget guys, caranya untuk kalian itu bisa taruh ini di Linkit. Kalian itu tinggal klik copy aja, terus masuk ke landing page, terus kalian add new page, add komponen, turun ke bawah HTML, kalian nge-copy paste, that's it. Di sini settings kalian butuh taruh page title-nya, contoh adalah kita ngomongin BRD ya, kita ngomongin. Nah di sini banyak banget sebenarnya bisa dibahas lebih detail lagi. Kalau misalnya kalian pengen gue double klik terhadap tren ini, yang gue komentarnya itu the link commerce, the story landing, kayak semua orang tuh udah butuh page tersendiri, orang tuh butuh personal website sendiri, tinggal kalian komen aja di bawah. Tapi ya ini semua tuh udah bisa guys, bahkan kalian tuh bisa ngiklanin juga segala macam, metapixel segala macam, and kalian klik save and publish, dan kita bisa klik sama-sama, dan hasilnya seperti ini guys, sama persis seperti yang ada di ChatGPT. Menurut gue ini sih luar biasa banget guys ya. Bahkan udah ada animasinya, bikin orang lebih menarik. Kalau misalnya kalian kagak tahu, juga bisa kalian gabungin juga sama di Linkit kan tuh kan platform fee-nya itu lebih rendah dibandingkan marketplace. Jelasnya karena marketplace kan bisa bicarain kalian traffic. Kalau misalnya di Linkit kalian itu hanya sebagai kontraktor doang. Nah di sini ada peluang juga buat kalian itu yang pengen jual jasanya kalian lebih tinggi lagi, karena kalian bisa bikin landing page keren, dan abis itu harga fee-nya lebih rendah dibanding marketplace. Menurut gue ini potensinya luar biasa banget. Lanjut adalah yang namanya Ghost Producer. Gue ngambil kata-kata dari namanya Ghostwriter, tapi sekarang jadi Ghost Producer. Jadi buat kalian yang udah punya keterampilan yang luar biasa, menurut gue definisi keterampilan yang luar biasa itu adalah kalian udah punya beberapa studi kasus terhadap kalian tuh pernah ngerjain A, kalian itu bisa ngedit, kalian tahu gimana caranya bikin traffic segala macam, tapi kalian tuh kagak pengen kalian tuh muncul di depan. Nah di sini menurut gue kalian cocok jadi Ghost Producer. Jadi kalian tuh nggak butuh kelihatan guys. Kayak contoh kalian yang nyampe sini mungkin kalian berasa bahwa bro apapun yang lo ngomong gue ngerti, tapi gue nggak mau bro muka gue kelihatan. Gue berasa gue satu pemalu, gue introvert, dan gue nggak pengen orang tahu tentang gue gitu kan. Mungkin ada beberapa kalian yang seperti itu pemikirannya, dan ini cocok banget buat kalian seperti itu. Jadi kalian tinggal cek aja sekarang di dunia media sosial ini yang udah punya tanahnya. Kalian pikir nih, oke ada tanah A, tanah B, tanah C. Oke, tanah A nih profilnya itu moms. Kira-kira bisa jualan apa ya? Karena kalian produser, kalian tahu kenapa yang kalian bisa jualan. Yang B ini, oh nih orang nih jago Excel nih, bisa jualan ini nih. Terus yang tanahnya C, kalian berasa, wah nih orang jago AI nih, bisa jualan ini nih. Jadi kalian itu cuma orang di belakangnya doang, kalian bantuin tuh bangun lapak jualannya, dan habis itu kan bagi hasil. Dan ini saat umum, gue ada melakukan suatu percobaan, pakai akun dari nol, dan followersnya masih rendah. Gue berani komentar mungkin di bawah 10.000, udah dapat DM. Ada orang di luar sana pengen jadi ghost produsernya gue. Jadi menurut gue ini masih jauh banget, gak banyak yang main. Cocok banget buat kalian itu yang sifatnya itu gak pengen kelihatan. Nah, titik pertama untuk kalian itu bisa jadi ghost producer, kalian harus ketemu dulu sama orang-orang yang kalian berasa kalian itu bisa jadi produsernya. Caranya gimana ya? Kalian harus pikir, kira-kira kalian tuh pengen kerja sama siapa. Contoh, ini ada salah satu peserta ruang kreatif, gue punya kreator masterclass yang namanya Bilal Haranov. Gue pengen bilang ke Bilal bahwa
Bilal, gue bisa bikin lu punya akun ini bisa lebih monetize lewat namanya produk digital. Cara simpelnya adalah kalian tuh tanya AI doang. Gue cuma kasih prompt seperti ini doang. You are the best social media producer in the world. Give me a comprehensive analysis on how this account, di mana Bilal Farnaf itu bisa dapat 100 juta per bulan dengan digital products. Nah, dia kasih breakdownnya segala macam. Dan ini adalah produk-produk yang menurut saya ini si Bilal itu bisa jualan. Jelasnya ini masih sangat-sangat kasar banget. Dan kalian pasti berasa, bro, kayak gini gimana cara gue bisa pitching ke kreatornya? Nah, dengan AI, kalian itu bisa minta si AI itu bikin decknya. Gue minta dia bikin deck untuk gue bisa pitch sama dia. Kita lihat decknya isinya bentuknya seperti apa, buat sama-sama kita justifikasi menurut kalian itu cukup oke atau enggak. Turn Bilal audience into 100 juta per unit. Oke, kita lihat kan. Oke. Kalian yang bisa decide sendiri ya, menurut kalian itu apakah cukup proper? Kalau lu nanya gue pribadi, menurut gue sangat-sangat proper. Jelasnya angka-angkanya tinggal kita mainin untuk bisa jaga ekspektasi si orang tersebut, tapi menurut gue ini sangat proper banget dan potensinya luar biasa banget. Dan ini cocok buat kalian yang udah ngerti know-how-nya, kayak Gus, gue ngerti apa yang lu ngomongin tapi gue gak pengen keluar depan kamera. Ini adalah potensi luar biasa banget guys, bener clean. Dan tadi udah ngebahas AI, gue ngelebar lagi terhadap AI agency. Di sini banyak orang salah kaprah, dimana dipikir, wah bro, kalau misalkan gue bikin AI agency, orang tuh butuh video-video AI gitu ya. Yes, itu salah satunya, tapi menurut gue banyak banget turunan-turunan dari AI yang nggak banyak orang Indo kerjain. Contoh adalah optimalisasi brand tersebut di dalam AI. Yang jargonnya adalah GEO, Generative Engine Optimization. Jadi kan di sini kalian emang harus pakai otak lebih banyak lagi ya guys ya. Kalian harus punya berpikiran yang sangat kritis. Pada umumnya tuh high consideration punya bisnis. Yang orang-orang tuh butuh mikir panjang untuk mengambil keputusan. Dulu kan orang-orang tuh mikir panjang buat ambil keputusan, pada umumnya kemana? Ya ke Google. Terus di 2020 mungkin TikTok. Di 2026 makin banyak gue lihat tuh orang tuh nanya keputusan ke ChatGPT. Nah, jadi ya brand-brand itu butuh visibilitas kan, butuh visibility di dalam AI engine-nya mereka. Oleh karena itu, menurut gue kalau misalkan kalian ngerti gimana cara optimalisasi itu semua, menurut gue AI agency nggak cuma kalian tuh jualan konten berbasiskan AI, which is yes, banyak brand yang pengen melakukan AI UGC konten, gue nggak dismiss itu. Tapi menurut gue kesempatan lainnya ada di AI GEO. Di sini sama layaknya sebelumnya, kalian harus ketemu. Kalian tuh harus tahu brand apa yang kalian kerja sama dahulu. Contohnya di konteks gue pengen kerja sama VOffice gitu kan ya. Gue pengen kasih tahu ke dia bahwa lu sebenarnya bisa lo gunain AI buat lu punya bisnis itu lebih eksponensial lagi. AI agencies kan. Tapi ya kita harus tahu dulu dari dia itu lebih dalam konteks konten kah atau justru sistem implementation. Buat kalian yang berasa, bro gue gak punya kemampuan untuk bikin deck segala macam, baik lagi kita bisa menggunakan namanya ChatGPT. Tinggal kita ambil aja URL-nya dan habis itu masuk ke ChatGPT-nya. Gue minta run a comprehensive analysis on VOffice.co.id where do you think AI can improve this business. Give me top 3 bullet points. Nah dari breakdown ini ya, ada AI sales consultant, ada AI compliance and document operating system, ada AI location pricing and utilization engine. Terus gue minta lagi, give me the pitch deck so I can pitch him, make it visual aesthetic. Nah, langsung keluar, kita lihat sama-sama juga slideshow-nya. Udah pakai foto-foto yang di VOffice juga, ya kan? Ini ada convert more leads, scale service delivery, monetize idle capacity. Nah, ini menarik banget sih. Kita bisa ngomongin compliance operating system, utilization engine. Udah dikasih tahu juga action plan nih, 90-day pilot plan. Menurut gue menarik banget dan cukup proper, dan ini mengamplifikasikan bahwa beneran semua orang tuh punya kesempatan yang sama di dunia ini. Jelasnya kalian tuh butuh internet dan kalian butuh gadget. Gua punya asumsi kalian nonton video ini pasti punya internet, pasti punya gadget. Jadi nggak ada alasan kalian itu kagak bisa memulai. Sampai sini mungkin ada yang berasa bahwa bro ini kok 6 to 12-nya gue makin lama makin capek juga ya bro ya. Gimana caranya gue bisa scale sih? Gimana caranya gue bisa bener-bener dapat freedom sih? Nah ini yang gue pengen bahas berikutnya. Kalau misalnya kalian udah bisa semua side hustle tersebut kalian kerjain, kalian mau beneran bikin ini jadi bisnis digitalnya kalian, like yang orang-orang gue pernah sharing, kalian harus tahu 3 spektrum ini. Pertama adalah done for you, berikutnya adalah done with you, dan terakhir ada yang do it yourself. Nah, done for you itu basically ada service. Jadi kalian udah punya skill kan, dari skillnya kalian itu kalian dapat klien, dan klien minta kalian itu langsung kalian eksekusi aja. Sama persis kayak agency kan. Nah begitu done for you, kalian tuh harus ngerti yang namanya done with you. Di sini kuncinya adalah kalian done for you itu harus cukup signifikan. Definisi signifikan mungkin buat kita itu cukup konkret, mungkin 10 klien. Kalau misalnya kalian udah 10 klien yang happy dengan kalian punya kerjaan, kalian bisa masuk ke done with you. Jadi skillnya kalian udah kalian jadikan framework. Jadi dapurnya tuh udah dibuka. Nah framework tersebut kalian kasih ke kalian punya klien, dan abis itu kita monitor bareng-bareng. Yang bahasa lebih simpelnya ini basically adalah kayak coaching ataupun
ataupun mentoring. Jadi yang sebenarnya klien minta itu adalah kalian punya eksekusi. Jadi di sini tuh kalian tuh kagak eksekusi sampai on the ground, kalian tuh eksekusi on the cloud. Di awan nih kalian. Kalian butuh kasih kliennya kalian insight. Kalau di sini kan kalian bener kasih klien kalian hasil. Nah begitu done with you-nya udah banyak juga, contoh kita ngomong 10 lagi buat konkret, baru kalian bisa masuk ke menurut gua do it yourself. Di sini skillnya kalian, itu kan semua informasi di otaknya kalian ya. Kalian bisa turunin ini semua tuh jadi suatu template. Nah template ini bisa dijadikan digital product. Jadi semua kalian punya klien atau kalian punya konsumen itu tuh bener cuma beli doang, dan abis itu ya udah dia bakal kerjain apapun sesuai dengan kalian punya digital product. Kasarnya di paling kiri ini keterlibatan kalian tuh sangat-sangat ekstrim, makanya kalian nonton sampai sini kan ya. Kalian berasa, bro gue capek banget bro, gue udah ngelakuin apa yang lo ngomongin, tapi kok capek banget ya, karena kalian kagak bisa scale ke sini. Saat kalian bisa scale ke sini, keterlibatan kalian makin rendah. Tapi ada keunikan guys, semakin ke sini keterlibatan kalian makin rendah, alhasil harganya juga makin rendah. Jadi gue argue di sini mungkin kita ngomongin orang bisa kasih klien kalian harganya langsung 10 juta ya guys di sini. Main ke sini mungkin kita ngomongin harganya do it yourself-nya itu mungkin dihargai 100 ribu. Jadi tergantung kalian tuh mau main di spektrum mana. Yang gue lihat yang bisnis digitalnya itu sangat-sangat jalan banget, bahkan ada tiga-tiganya gitu. Dia tahu gimana caranya dia itu ngobrol sama yang retail, yang benar-benar tanda kutip ikan kecilnya, yang cuma mau, oh yaudah gue pengen tahu lu punya tracker seperti apa, lu bentukan Notion lu gimana, gue pengen tahu lu punya insight lewat lu punya ebook ya kan. Di sini nih ebook, e-course semua di sini. Nah dan with you-nya baru nih kalian one on one segala macam. Dan for you-nya baru kalian berasa ya udahlah lu ikut gue yang kerjain deh semuanya. Kasarnya kalian pun di sini pun juga bisa berinteraksi sebagai ghost producer. Gue di sini gue punya empati buat orang-orang berasa bahwa bro gue udah ngerti teorinya, tapi kenapa ya gue masih kagak bisa jualan ya. Balik lagi ya guys ya ke awal video ya, kalau misalnya lu masih belum pecah telur, mungkin lu gak punya keterampilan. Gue mau punya empati, mungkin lu punya keterampilan tapi masih kagak ngerti formatnya. Format termudah ya guys ya, selalu pikirin namanya itu ACE. Attention, Conversation, Education, Sales. Di sini kenapa gue ngomongin atensi bukan awareness? Karena gue pengen lu bikin konten yang orang-orang tuh benar-benar peduli. Kebanyakan orang setiap kali dia bikin konten, pengen dia tuh ngomong ke semua orang. Oh bro, gue tuh kalau misalnya mau bikin konten semua orang harus bisa konsumsi gue. Yes benar, kalau misalnya lu Justin Bieber guys. Dan ngomong kasarnya Justin Bieber aja kagak bisa kayak gitu guys. Buat bapak-bapak umur 50-60 mungkin kagak peduli Justin Bieber gitu kan ya. Nah makanya lu harus benar fokus, kejar masalah apa, cari masalah apa, dan atensinya ngomongin masalah tersebut. Dan abis itu melakukan sesuatu yang namanya conversation. Gak usah mikirin sales dulu guys, ngobrol dulu buat lu dapat feedback, lu engage sama mereka. Buat tahu masalahnya apa sih bla 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 gitu. Baru lu edukasiin. Jadi di atas ini tuh baru aware doang sama lu. Pas lagi conversation udah problem aware. Di education ini baru lu kasih solution aware nih. Tapi jangan jualan dulu itu. Lu kasih tau ya solusinya kayak bisa gini deh. Nah baru akhirnya di bawah terjadi sales. Banyak orang masih berpikir kayak bro kenapa ya gue gak bisa terjadi sales sih segala macem ya. Kayak banyak kan kalian lihat ya di kolom-kolom komentar YouTube-nya gue ya, ada ngomongin terhadap dia itu masih belum dapat jualan segala macem, caranya gimana. Agak kasihan sih. Dan menurut gue ada satu video ini yang bisa merepresentasikan semua yang terhadap sales. Lu bayangin apa yang kalian rasakan saat kalian itu nonton video ini. Nih gue coba cepetin aja ya guys ya. Coba gue pause dulu di sini. Pasti kalian berasa kayak ih cringe banget ya. Nah itu layaknya orang tuh nyari atensi. Cringe. Ini analogi doang ya guys ya. Dimana kebanyakan orang udah di detik 10 pasti berasa udah gue cabut lah. Nah kebanyakan orang seperti itu tuh. Makanya gue bilangin gue pengen video-video ini buat orang-orang tuh yang bener-bener eksekutor. Gue gak butuh ini video viral. Gue pengen orang-orang itu yang nonton video ini bener-bener serius sama hidupnya dan pengen ngubah hidupnya. Nah buat orang-orang yang pengen ngubah hidupnya dia lanjutin tuh. Dia lanjutin terus sampai akhirnya ketemu tuh. Nah di sini ada kata kuncinya lagi nih. Begitu ada ketemu sama satu orang yang tertarik sama kalian punya aktivitas, sama kalian punya branding, ngobrol, diedukasi, diarahin sampai akhirnya kalian tuh ada hasil, akhirnya orang tersebut bakal manggil orang lain berikutnya. Dan orang lain yang berikutnya jangan khawatir guys, jangan berasa aduh bro lama juga ya orang berikutnya bro ya, gue baru jualan baru 10.000 rupiah, baru 50.000 rupiah, sales kok pelan banget gitu kan ya. Nah kebanyakan orang cabut lah gitu, gak ada yang mau nunggu lagi nih sampai detik sekian, dimana akhirnya baru bisa jadi suatu komunitas. Dan di sini baru omset kalian tuh terlipat gandakan. Tapi kebanyakan orang gak punya kesabaran untuk menuju ke sana. Asumsi kalian punya kesabaran, yang kalian butuh pikirin adalah bukan personal brandingnya kalian. Kebanyakan orang tuh selalu berpikir brandingnya gua, me. Harus pikirin yang namanya community branding. Liput orangnya. Kenapa orang tersebut itu bisa menghasilkan lewat ajarannya kalian. Kalian highlight di sana. Jangan selalu me. Dan apa sih yang sebenarnya mereka beli gitu ya? Jangan selalu berpikir bahwa oh mereka tuh beli produk gue punya ebook bro. Enggak. Lu harus mikirin yang mereka beli itu adalah kondisi guys. Kondisi sekarang sama kondisi setelah konsumsi produknya lu. Kondisi sekarang bisa banyak nih. Lu harus bisa diagnosa. Lu punya audience, lu punya calon pembeli, kondisi sekarang seperti apa. Capek, bingung, lambat, gak ada hasil. Nah di tengah ini adalah lu punya produk. Terserah lu tuh tadi. Lu mau do it for you, done for you, atau do it yourself. It's fine. Nah baru masuk ke kondisi setelahnya. Setelah dia konsumsi lu produknya lu. Lebih jelas kah? Lebih cepat? Lebih cuan? Lebih tenang?
Apa nih? Mereka tuh setelah konsumsi produknya lu, apa yang mereka rasakan? Dan orang tuh selalu berpikir bahwa, oh gue harus ngomongin produk gue terus gitu. Orang gak peduli. Untuk lu bisa bikin komunitas, harus bisa pikirin gimana caranya orang-orang lu itu bisa masukkan ini. Jadi banyak orang selalu berpikir bahwa, bro, bisnis gue tuh stagnan. Gimana ya caranya, bla bla gitu. Ada ini gak? Semua orang yang beli lu punya produk ataupun jasa, hasilnya itu masih sama. Nggak mungkin guys lu bisa eksponensial. Nggak mungkin lu punya grafis lu bisa sampai terlipat gandakan. Nggak mungkin. Lu harus bisa fokus di sini. Yang bahasa kerennya, lu harus bisa jual. Lu punya transformasi. Jadi kan gue udah sharingnya semua cara-caranya, detail segala macam. Dan gimana bro? Gimana caranya sekarang gue bisa punya suatu plan menuju 1 miliar. Ini adalah petanya. Ini juga dipopulerkan nama si Ali Abdaal ya. Pertama gue ngapain dismiss lu punya 9 to 5. Baik lagi, nggak semua orang tuh punya 6 to 12 mentality. Kalau misalnya lu emang tipenya orangnya adalah 9 to 5, ya it's okay. Jadi di sini kalau misalnya mau dapat 1 miliar, lu bisa kerja, bisa guys. Jangan terkesan lu nggak bisa kerja buat dapat 1 miliar. Cuma berarti lu harus cari perusahaan apa yang bisa menggaji lu sekian banyak, dan lu harus bisa asah lu punya keterampilan untuk bisa digaji sama perusahaan sebegitu banyak. Tapi ya untuk lu dapat 1 miliar sebagai orang kerja bisa. Jadi satu di sini adalah lu punya bos ya, lu serve bosnya lu untuk dapat 1 miliar. Lalu bisa juga lu jualan ke 100.000 orang guys. Bisa di sini 100.000 orang. Terus lu jual aja, harganya itu 10.000. Itu juga 1 miliar. Dan bisa kita lanjutin ya. Lu bisa jual ke 10.000 orang, harganya 100.000 juga 1 miliar per tahun. 1.000 orang, harganya 1 juta juga dapat 1 miliar. Lu cuma serve 10 orang doang aja, tapi lu bisa jualan 10 juta per orang, itu juga 1 miliar. Lu cuma dapat 10 klien tok dengan bisa menghasilkan 100 juta per klien, itu juga 10 miliar. Dari tadi kita ngobrolin, lu sebagai yang udah siap jadi punya bisnis, lu harus mikirin lu mau main di mana. Gua argue semakin kesini nih, elemen di sini nih, menurut gue ini makin susah. Kenapa gitu? Karena berarti lu punya atensi itu harus luar biasa. Susahnya itu bukan dalam konteks bahwa kalian nggak bisa kesini, tapi paling lama. Kenapa? Karena kalian harus bikin leverage kan. Kalian harus banyak studi kasus, dan abis itu studi kasus itu harus bisa diamplifikasikan via konten buat orang tuh trust sama kalian. Untuk kalian tuh bisa dapat 100.000 orang yang mau beli harga 10.000 sama kalian setiap tahunnya. Bisa gak? Bisa. Tapi menurut gue ini paling susah. Menurut gue, sweet spotnya itu ada di daerah sini, tengah-tengah lah. Menurut gue kesini apakah dibilangin susah juga? Kalau dibilang susah, semua susah. Tapi menurut si Ali Abdaal ini bisa dibilang lifestyle business. Jadi lu main high value ticket item aja, harganya 10 juta, lu cari 100 orang, atau lu harganya 100 juta, lu nyari 10 orang. Basically ini kayak service agency lah. Di sini bener-bener done for you banget. Di sini semakin do it yourself. Gue pribadi sendiri, gue berasa orang-orang Indonesia bakal cocok banget tuh di daerah sini nih. Dan semakin kesini semakin dikit. Jadi 100 ribunya gede nih, 1 jutanya juga cukup signifikan, dan 10 juta 100 orangnya itu juga ada. Jadi lebih kayak triangle. Menurut gue ini adalah sweet spotnya. Kalau misalkan kalian bisa mengeksekusi peta mapnya kalian ke 1 miliar ini, menurut gue kalian tuh pasti dapat tuh keseimbangan antara kalian punya freedom, kalian punya leverage, kalian punya waktu, pasti dapat. So gue harap video hari ini bener-bener sangat konkret banget. Gue udah nge-breakdownin ya, dari kalian punya apa aja yang harus dijual, keterampilan apa aja yang harus diasah, tren-tren di 5 tahun ke depan, tipe produksi seperti apa, dan abis itu gue juga kasih map ke kalian untuk menuju 1 miliar pertamanya kalian. Kalau misalkan kalian masih belum berasa cukup detail, kalian bisa cek aja link deskripsinya gue, banyak banget produk-produk gue lainnya yang bisa kalian cek aja. Dan next video apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.